Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi channel Arum Sakai memberikan informasi tentang dunia pertanian. Informasi pada kali ini tentang pembukaan lahan yang bekas lahan karet. Dan tentu setiap pembukaan lahan itu ada hal kelemahan ataupun kelebihan. Pada kali ini channel Arum Sakai memberikan informasi tentang kelemahan dari pembukaan lahan pertama kali. Di sini coba channel Arum Sakai rangkum ada 5 kelemahan dari pembukaan lahan pertama. Kelemahan yang pertama yaitu modal yang besar. Kelemahan yang paling pertama yakni biaya atau modal pembukaan lahan atau pembersihan lahan, karena bekas atau pohon karet-karet yang kita tebang itu hanya laku batangnya saja atau bagian tengahnya pohon tersebut, sedangkan ranting atau dahan itu dapat laku, tetapi biayanya atau yang membelinya itu sangat murah, sehingga biasanya uang penjualan dari kayu karet tidak cukup untuk melakukan pembersihan lahan tersebut, wahai sahabat tani. Ditambah lagi, biasanya orang untuk membuka lahan tersebut untuk ditanami singkong, melakukan penggemburan, itu biayanya juga berlipat ganda, wahai sahabat tani. Sedangkan bibit kita pun itu ikut membeli, sehingga di sini letak biaya-biaya kita, modal kita itu menjadi bengkak, sahabat tani. Kelemahan yang kedua, banyaknya tunggul atau akar yang hidup, wahai sahabat tani. Ini sangat jelas dari kelemahan lahan baru, terkhusus bekas kebun karet, wahai sahabat tani. Sudah sangat jelas bahwasanya di dalam video begitu banyak tunggul-tunggul yang besar. Secara otomatis tunggul-tunggul besar memiliki akar-akar yang besar, sahabat tani. Dan perlu kita ketahui bahwasanya batang karet atau tunggul karet tersebut masih mampu hidup kembali. Dengan hidup kembali tersebut secara otomatis akar-akarnya pun hidup, dan ini yang memperhambat atau membuat sulit berkembang dari tanaman kita, yaitu singkong, wahai sahabat tani. Kelemahan yang ketiga yaitu seringkali tumbuh jamur, sahabat tani. Ini terkadang menjadi sebuah masalah besar dikarenakan nantinya singkong kita tumbuh subur, sedangkan tanah di bawah singkong tidak terkena sinar matahari, sehingga tanah kita menjadi lembab dan akan tumbuh jamur, sahabat tani. Serta kebiasaan dari kebun karet itu meninggalkan atau menyisakan benih-benih jamur yang telah menempel di pohon karet, yang biasanya banyak pohon karet kita mati oleh jamur, sahabat tani. Sisa-sisa jamur tersebut itu juga yang dapat menular atau bertumbuh kembang menularkan ke pohon-pohon singkong kita. Kelemahan yang keempat, biasanya panennya susah, sahabat tani. Ini sangat jelas biasanya untuk para kawan-kawan kita yang profesi nyabut singkong, terkadang mengeluh dikarenakan singkong-singkong tersebut terjepit oleh akar-akarnya, sahabat tani. Sehingga ketika akar-akar singkong atau buah singkong tersebut terjepit oleh akar, maka yang terjadi adalah patah. Ketika patahan tersebut kita biarkan, yang terjadi akan memperbanyak tumbuh jamur, wahai sahabat tani. Serta biasanya para supir-supir truk ataupun para pengangkut singkong ini seringkali mengeluh begitu banyak tunggul-tunggul karet yang masih tersisa, sahabat tani. Sedangkan tunggul-tunggul karet tersebut mampu bertahan hingga 3 tahun atau 3 kali proses tanam, sahabat tani. Kelemahan yang kelima, hasilnya tidak maksimal. Ini dikarenakan kita para petani pemula, lahan pertama dibuka tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena terlalu banyak akar, tetapi pohon singkong tersebut tumbuh subur sehingga membuat menjadi kerengkang, sahabat tani. Selain itu juga ketika masa panen ini seringkali dan biasanya banyak buah singkong kita tertinggal di dalam tanah dikarenakan para
cabut singkong tidak dapat mengambil buahnya yang terjepit oleh akar-akar yang besar, sahabat tani. Demikian informasi dari channel Arum Sakai sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita saling berbagi tentang dunia pertanian